Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Ardityo Faiz dari ABI 22 ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul transfer pricing. Ya, kita mulai dari pengertian dari transfer pricing itu sendiri. Jadi transfer pricing adalah kebijakan yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga barang, jasa, atau aset yang diperdagangkan antar entitas dalam grup yang sama. Praktik ini penting untuk memastikan bahwa transaksi antar perusahaan dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar sehingga dapat meminimal risiko perpajakan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Lalu tujuan dari transfer pricing ini itu apa sih? Jadi tujuan utama dari transfer pricing ini adalah untuk mengalokasikan laba secara efisien dan mematuhi peraturan perpajakan di berbagai negara. Dan ada prinsip dasar juga dari transfer pricing ini, yaitu arm's length principle, atau harga yang ditetapkan dalam transaksi antar perusahaan harus sama dengan harga yang berlaku di pasar antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penggeseran laba antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Lalu manfaat transfer pricing. Bagi perusahaan, transfer pricing ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya memungkinkan pengelolaan laba yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan sinergi antar unit bisnis, dan ada juga manfaatnya bagi pemerintah, yaitu memastikan penerimaan pajak yang adil dan sesuai dengan kewajiban perpajakan. Dan bagi masyarakat, manfaatnya itu untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam praktik bisnis. Lalu selanjutnya ada beberapa metode penentuan harga transfer dari transfer pricing ini. Di antaranya yang pertama yaitu comparable uncontrolled price atau CUP, yaitu menggunakan harga yang dikenakan dalam transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebagai acuan. Lalu selanjutnya ada resale price method atau RPM, yaitu menggunakan margin laba kotor yang diperoleh oleh pihak pembeli dari penjualan kembali barang atau jasa sebagai acuan. Selanjutnya ada cost plus method atau CPM, yaitu menggunakan markup atas biaya produksi atau penyediaan barang atau jasa sebagai acuan. Selanjutnya ada profit split method atau PSM, yaitu mengalokasikan laba bersama berdasarkan kontribusi relatif masing-masing pihak. Dan yang terakhir ada transactional net margin method atau TNMM, yaitu menggunakan margin laba bersih yang diperoleh oleh salah satu pihak sebagai acuan. Dan di transfer pricing ini juga ada kendala dan risikonya, yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Jadi perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perpajakan yang berbeda di setiap negara. Dan ada juga sengketa pajak. Jadi potensi sengketa dengan otoritas pajak jika harga transfer dianggap tidak wajar. Dan yang terakhir ada data pembanding yang terbatas, yaitu kesulitan dalam menemukan transaksi pembanding yang andal untuk menentukan harga transfer yang wajar. Dan saya juga punya contoh kasusnya dari transfer pricing ini, yaitu misalnya kasus PT Adaro Energy, yaitu diduga memindahkan keuntungan dari Indonesia ke negara dengan tarif pajak rendah. Lalu selanjutnya ada kasus dari PT Indofood Sukses Makmur, contohnya yaitu melakukan transfer pricing dengan menjual produk antar divisi dengan harga yang tidak wajar. Dan yang terakhir saya punya kasus dari PT Toyota Astra Motor, yaitu membeli komponen dari perusahaan afiliasi dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Kesimpulannya,
Jadi transfer pricing ini adalah praktik yang penting dalam bisnis multinasional yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan dan strategi harga. Dengan menerapkan prinsip yang tepat, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif sambil mematuhi hukum yang berlaku. Sekian penjelasan saya dari materi transfer pricing ini, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.